Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regina Nabila Aminuddin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai menu bibliografi pada screen 9 Julian. Nah, langsung saja kita masuk pada screen 9 Julian. Lalu kita klik bagian bibliografi. Lalu di sini ada bagian Add bibliografi. Nah, di sini kita ada bagian title atau judul, maka kita dapat mengisi judul yang kita inginkan, judul yang kita inginkan. Di sini judulnya kita lanjut ke bagian author atau penulisnya. Nah, di sini kita dapat klik add author. Nah, di sini ada bagian author name, personal name, dan sendiri author. Nah, di sini saya akan mengisi di bagian author name-nya. Ini nama authornya adalah Iskandar. Lalu kita dapat klik insert to bibliografi. Jika sudah, maka akan ada bagian centang hijau di bagian ini. Lalu nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu ini ada bagian segmen responsibility atau bagian penanggung jawab. Nah, di sini jika seandainya buku tersebut merupakan buku terjemahan atau karya saluran, maka kita dapat menuliskan penanggung jawabnya. Lalu di sini ada bagian edisi. Nah, di bagian edisi ini kita dapat klik edisi dari buku yang ingin kita masukkan. Di sini adalah edisi pertama. Lalu di sini ada spesifik detail info. Karena di bagian spesifik detail info ini, infonya ini hanya untuk materi kartografi, ya, seperti menuliskan skala pada peta. Lalu di sini ada bagian item code generator. Nah, di sini ada bagian shoot pattern dan total item. Nah, kita dapat klik add this pattern. Nah, di sini ada bagian traffic, profit, dan like serial number. Nah, di sini kita dapat membuat traffic dan profit ini sesuai dengan kita. Nah, lalu untuk bagian like serial number ini sesuai dengan data example yang kita inginkan. Misalnya di sini ada 5. Lalu dapat kita klik save. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita dapat klik choose button dari yang kode yang kita desain. Lalu di sini ada bagian total item. Nah, lalu di bagian item pada base generator ini juga kita dapat melihatnya di bagian option. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu di sini ada bagian GMB. Nah, di sini sesuai dengan bukunya, karena bukunya adalah teks, maka saya dapat masuk teks. Lalu ini ada context type. Nah, di context ini juga sama dengan untuk teks. Lalu ini ada bagian dari media type. Nah, pada bagian media type ini itu sesuai dengan medianya atau alat rekam bahan pustakaannya. Jika bahan pustaka seperti buku yang diolah, maka tidak perlu mengisi medianya. Sedangkan jika bahan pustaka yang diolah non-buku, pilih media sesuai. Karena di sini tidak memiliki bukunya, maka akan diabaikan. Lalu di sini ada bagian career type. Career type ini khusus untuk bahan non-buku seperti materi fotografi, musik, suara, film, rekaman video, grafis, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada bagian frekuensi. Nah, bagian frekuensi ini khusus untuk koleksi berseri, terbitan berkala. Nah, lalu di sini ada bagian ISBN atau ISBN. Maka kita dapat mengisi ISBN-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian publisher. Nah, di sini publishernya ini tidak perlu menuliskan PP atau CC, ya. Publisher di sini adalah OJK
lagi sama. Nah, jika sudah, kita dapat klik sini. Lalu sini ada publishing year atau tahun buku ini dipublish. Tahun buku ini dipublish adalah 2016. Lalu sini ada publishing place atau tempat di mana buku ini dipublish. Itu sini ada Bandung. Pada bagian collection ini seperti halaman buku, minggu dan lembar buku, atau disebut memiliki ilustrasi. Maka dapat dituliskan sesuai dengan AACR atau RPA. Di sini kita dapat menuliskan halamannya. Ini juga dapat menuliskan halaman. Lalu untuk minggu dan lembar bukunya, lalu untuk bagian series title ini, jika file tersebut memiliki seri tulis atau berseri, tapi bukan terbitan berarti. Nah, di sini ada classification atau klasifikasi, namun klasifikasinya. Lalu kita dapat klik setnya. Nah, lalu kita ke bagian file number. Nah, di file number ini terdapat 3 unsur yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah nomor kelas atau nomor klasifikasi, lalu 3 hari pertama dari pengarang, dan 1 huruf judul. Nah, kita dapat menuliskan file number dulu. Lalu pengarangnya. Tapi di sini ada US. Lalu lanjut dari judul buku tapi manajemen. Nah, ini lalu selanjutnya ada bagian word. Ini kita dapat klik add to word. Nah, di sini ada bagian keyword, topik, dan fungsi. Di bagian keyword ini kita dapat mengisi misalnya topik kata. Lalu klik insert to bibliografi. Sudah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada bagian language atau bahasa. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Sesuai dengan bukunya, karena bukunya juga menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada bagian abstrak. Ini dapat kita temui di bagian bahasa buku atau sebagainya. Nah, di sini opsional. Jika ingin dimasukkan atau tidak, kita bebas. Ini saya akan masukkan abstraknya.
Kita sudah mengisi bagian abstrak, maka kita lanjut ke bagian image. Nanti kita dapat mencari cover depan dari buku. Nah, selanjutnya kita dapat mencari cover depan tersebut, maka kita dapat mengklik browse. Sudah, maka tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada bagian attachment. Di sini jika bahan pustaka yang jualan memiliki versi elektronik, digital, audio ataupun juga video, namun jika tidak dapat dikatakan. Nah, di sini akan saya tambahkan. Lalu di sini ada bagian related video data. Nah, bagian ini mengenai bahan pustaka yang berhubungan. Nah, koleksi yang diolah adalah koleksi ensiklopedia yang berseri. Maka klik as relation, kemudian pilih judul bahan apa yang berkaitan. Jika tidak, maka dapat berkaitan atau dapat. Di sini ada bagian hide and opaque, kita klik show, lalu promote to context, ini kita klik promosi. Nah, tujuan kita klik promosi ini yaitu untuk memudahkan pemustaka menggunakan koleksi yang berseri. Nah, lalu kita dapat mengisi label sesuai dengan pustaka. Ini adalah ini saja. Lalu kita dapat klik post. Jika sudah, maka tampilnya seperti ini. Kita dapat melihat buku tersebut di bagian durasi list. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian menu labeling dan barcode pada screen pembelian. Nah, penjelasan singkat, setiap perpustakaan memiliki kebijakan jumlah eksemplar pada setiap koleksi yang ada. Tentu saja koleksi tersebut akan didaftarkan dengan kode barcode yang berbeda dan dengan label yang sama karena masih dalam satu judul yang sama. Lalu di sini ada dua cara dalam pembuatan barcode. Yang pertama, jika sebelumnya suatu perpustakaan belum menerapkan sistem barcode dan kemudian beralih menggunakan sistem barcode, maka cara yang dilakukan adalah memunculkan judul dan eksemplar buku tersebut. Kemudian edit koleksi pada judul tersebut. Cukup satu judul untuk mewakili dari sekian banyak eksemplar yang ada. Buat pula barcode-nya pada menu bibliografi. Lalu yang kedua, lakukan lagi step pertama untuk judul lainnya. Lalu kita langsung saja masuk ke stepnya. Klik bibliografi. Lalu di sini kita dapat memilih buku yang belum memiliki label. Contohnya adalah buku ini berapa tentang dan kita dapat klik edit. Lalu kita ke bagian item kode mereka. Di sini kita dapat klik teknis token. Kemudian kita dapat membuat prefix dan suffixnya atau kode ini untuk seperti lalu di sini ada like serial number, kopinya ada berapa, misalkan misalnya adalah 5, maka kita dapat klik oke. Nah, jika sudah, kita dapat memilih label yang telah kita bikin tadi. Lalu di sini ada item adalah 5. Lalu kita dapat klik update. Nah, setelah kita akan melihat di bagian bibliografi list, maka di sini yang teman-teman menjadi sepertinya di ayat ini. Selanjutnya, untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinsert semua kode barcode setiap eksemplarnya, kita dapat mengklik label penting. Maka di sini ada 5 eksemplar yang kita copy tadi. Lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian label penting. Di sini kita akan memilih buku yang akan kita berikan label. Lalu kita klik add to code. Oke. Di sini ada tergantung label. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memberikan barcode pada buku yang ada di sini. Lalu di sini ada icon barcode painting, kita klik barcode painting. Nah, lalu di sini kita dapat memilih buku yang ingin kita berikan.
Nah, biasa kita dapat mengklik add to print list, lalu kita klik OK, dan kita klik print barcode for select data. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita ke menu copy katalog pada link pembelian. Nah, copy katalog pada link pembelian ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mempermudah para wisatawan dalam mengolah koleksi. Artinya, tidak perlu membangun data bibliografis dan pustaka dari awal sehingga cara ini lebih efisien, khususnya bagi perpustakaan yang baru saja memulai membangun sistem operasi perpustakaan. Mempertimbangkan jumlah koleksi yang sangat, sedangkan SDM yang mengelola manajemen wisatawan atau SDM yang terbatas, maka cara ini akan sangat menghemat waktu. Hal yang ketiga, syarat dapat melakukan kopi katalog ini, kedua komputer server harus terkoneksi dengan internet untuk memudahkan pertukaran data. Lalu, terakhir, kopi katalog bisa dilakukan antara Presiden, Library of Congress, dan juga ke Perpustakaan Nasional RI. Yang pertama, kopi katalog inserting. Yang selanjutnya kita dapat buka bagian bibliografi, lalu di sini ada bagian bibliografi, lalu di sini ada bagian search file yang nah, di sini kita ingin ini kita bisa mengedit di bagian master file. Lalu di sini ada bagian cataloging service. Lalu di sini ada bagian add inserter. Nah, di sini ada server name, URL, dan server type. Nah, dengan server name ini kita dapat mengedit seperti library yang masih digunakan. Lalu untuk URL-nya kita dapat lalu untuk server type-nya adalah PHP server Jika sudah, maka kita kembali lagi ke bagian bibliografi. Lalu di sini ada bagian PHP service. Nah, di sini ada servernya, kita klik ke library yang baca occidental. Dari sini harus terhubung juga buku yang ingin kita masukkan ini harus terhubung ke bagian pembaca occidental. Di sini kita dapat mengklik search pada link HTTPS occidental. Di sini saya akan memilih pengolahan perpustakaan sekolah. Kita dapat klik copy, lalu kita pastikan di sini. Setelah kita dapat klik search. Maka tampilannya seperti ini. Di sini saya akan memilih salah satu buku yang ini. Lalu kita dapat klik search PHP repository database. Jika sudah, kita dapat masuk di main atau kemudian kita mencari buku pengolahan perpustakaan. Maka akan tertampil seperti ini. Lalu untuk melihat apakah buku tersebut ada di bagian maka kita bisa melihat di bagian bibliografi list. Maka buku tersebut ada di sini. Yang kedua, di sini ada bagian copy cataloging dari slide. Nah, di sini kita dapat buka menu bibliografi, pilih Mas SRU, maka akan langsung mengarah ke Perpustakaan Nasional RI. Nah, buka opak Perpustakaan Nasional di mana HTTPS opak perpus.id seperti ini. Lalu kita dapat mencari kata isi ataupun buku-buku yang akan kita copy di sini. Nah, di sini saya klik. Dari sini akan banyak buku, kita dapat memilih salah satu. Misalnya manajemen perpustakaan. Kita dapat klik copy, lalu kita kembali ke Senayan, lalu kita klik search, paste, lalu kita klik search. Nah, maka banyak buku manajemen perpustakaan yang terdapat di Perpustakaan Nasional RI. Jadi saya akan memilih salah satu buku ini, lalu kita klik save map record to database. Nah, maka ketampilan seperti ini, lalu kita kembali lagi ke kotak kita cari buku-buku yang kita copy.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk di jenjang ini kita klik bibliografi list, dan buku tersebut juga ada di bagian bibliografi. Lalu selanjutnya di sini adalah di bagian bibliografi ada bagian SRU. Ini kita terhubung ke library of Congress SRU Komputer. Nah, di sini kita dapat mengklik kanan katalog web.gov/basic. Di sini kita dapat mencari buku yang ingin kita cari, misalnya adalah Indonesia. Maka kan banyak seperti ini yang bisa cari. Itu salah satu buku yang akan saya kasih di misalnya ini adalah ini Belanda, Indonesia, Belanda. Kopi, semuanya. Nah, kita dapat klik stop. Nah, maka akan ada buku ini yang kita dapat klik, lalu kita save record ke database. Nah, jadi kita bisa buka open save di otak, kita cari bukunya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kembali lagi ke Senayan di bagian bibliografi list, dan bukunya juga akan tersirat seperti ini. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.